Nah, masuk yang kedua, saya akan menjelaskan tentang apa itu qisas atau diyat. Qisas atau diyat juga merupakan tindak pidana. Namun, dibandingkan dengan hudud, qisas atau diyat lebih ringan. Tapi dibandingkan dengan taksir, qisas atau diyat lebih berat. Qisas atau diyat menyasar integritas manusia, atau dalam hukum pidana modern, qisas atau diyat disebut juga kejahatan terhadap manusia. Kemudian masuk ke kasus pembunuhan. Kasus pembunuhan serta qisas serta diyatnya. Yang pertama ada pembunuhan disengaja. Contohnya, orang lain menggunakan pisau, mengambil pisau kemudian menusukkannya kepada orang lain sampai korban meninggal dunia. Nah, itu kan pembunuhan disengaja. Maka pelaku wajib dibunuh jika seorang wali dari korban tidak memaafkannya. Namun apabila ada pengampunan dari wali korban, maka diganti dengan diyat, yakni 100 ekor unta. Terdiri dari 30 unta dewasa, 30 unta muda, dan 40 unta yang sedang bunting atau hamil. Kemudian yang kedua ada pembunuhan mirip disengaja. Contoh, orang lain memukul orang lain dengan sapu. Seseorang memukul orang lain dengan sapu. Nah, sapu ini kan gunanya untuk membersihkan halaman. Umumnya tidak sampai membuat orang lain meninggal. Tapi karena pukulannya melampaui batas, maka si korban jadi meninggal dunia. Nah, dalam kasus ini pelaku tidak dibunuh, namun membayar diyat yang cukup berat, yakni membayar 100 ekor unta, diantaranya 40 diantaranya unta yang sedang bunting atau hamil. Kemudian yang ketiga, pembunuhan tidak disengaja. Ada dua bentuk pembunuhan tidak sengaja, yakni seseorang yang tidak sengaja. Contohnya seorang yang parkir mobil. Dia memundurkan mobil, namun di belakang ada orang lain. Kemudian tertabrak, kemudian meninggal dunia. Nah, dalam kasus ini, pelaku membayar diyat 100 ekor unta dan kafarot, atau membebaskan budak. Jika tidak dijumpai budak, maka diganti dengan puasa selama 2 bulan berturut-turut. Artinya jika tidak ada budak, maka diganti dengan puasa selama 2 bulan berturut-turut. Kemudian yang kedua dalam kasus pembunuhan tidak sengaja ada orang lain yang menyangka, seseorang yang menyangka bahwa dia seorang kafir, padahal dia seorang muslim, namun tidak terlihat keislamannya. Nah, dalam kasus ini pelaku hanya cukup kafarot, tidak wajib membayar diyat. Artinya kafarot membebaskan budak, dan jika tidak dijumpai budak, maka diganti selama puasa 2 bulan berturut-turut.